Halo, assalamualaikum. Hai semuanya, selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga ya. Apa kabar hari ini yang lagi nontonin video aku? Aku doakan dari sini semoga kabarnya selalu baik dan selalu sehat ya dimanapun berada. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini aku masih diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk share kegiatan aku lagi ya. Di video kali ini aku awali kegiatan aku dengan mencuci piring terlebih dahulu. Ini tuh piring kotor tadi malam sampai pagi ya teman-teman ya. Sebanyak ini. Jadi biasanya aku nyuci piringnya itu selalu 2 kali sehari. Paginya sama sore ya teman-teman ya. Dan ini tuh sekitar jam 7-an kurang ya teman-teman. Jadi sebenarnya bisa sih pas aku selesai sahur dan mulai udah agak terang ya teman-teman, aku bisa untuk nyuci piring karena Safikanya masih tidur kan ya. Tapi aku nggak mau nyuci piring dulu karena aku mau bikin video ya teman-teman pas aku lagi cuci piring. Makanya pas sudah terang kayak gini baru aku nyuci piring ya. Oh ya, gimana puasanya hari ini teman-temanku semuanya? Masih semangat? Harus dong ya, harus selalu semangat. Oh ya, sebelum videonya terlalu jauh, di sini aku mau ngucapin terima kasih dulu buat semuanya yang sudah mendukung channel aku ini, yang selalu hadir di setiap video aku. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih ya, karena berkat kalian semuanya aku jadi lebih semangat lagi untuk konten. Dan bagi kalian yang baru mampir ke channel aku ini, semoga suka ya sama video sederhana aku ini. Dan aku ucapkan selamat datang, salam kenal, dan mari berteman. Jangan lupa untuk bantu aku mengembangkan channel ini ya. Caranya klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Oh ya, kalau kalian suka sama video sederhana aku ini, jangan lupa di klik tombol like-nya ya. Sekarang aku lanjut lagi jemurin kain. Ini tuh kain yang aku cuci kemarin sore, jadi nggak terlalu banyak ya teman-teman ya, karena memang paginya itu aku udah nyuci juga, jadi sorenya itu udah nggak banyak lagi kain yang aku cuci. Nah, ini aku mau jemurin dulu. Jadi setiap hari itu aku selalu nyuci 2 kali sehari ya teman-teman, pagi sama sorenya, supaya kain kotor aku tuh nggak menumpuk, karena memang aku tuh paling takut sama kain kotor yang banyak ya teman-teman. Karena kan aku nyucinya itu pakai tangan ya teman-teman ya. Kalau banyak-banyak nyuci itu jadinya tangan aku tuh pegel banget ya. Siapa di sini yang nyucinya juga pakai tangan sama seperti aku, berarti kita satu tim ya teman-teman ya. Aku ngerti banget gimana pegelnya tangan kalian kalau nyuci banyak-banyak itu ya. Karena aku juga nyucinya pakai tangan. Sekarang aku lanjut lagi nyapu halaman setelah selesai jemurin kain ya. Ini aku mulai nyapunya dari belakang rumah dulu ya teman-teman ya. Ini tuh kebanyakan sampahnya itu sampah dedaunan, daun karet ya teman-teman. Karena memang sekeliling rumah aku itu pohon karet sama pohon sawit ya. Nah, ini tuh Afi sama Syafika masih belum mandi pagi ya, karena memang aku tuh masih kerja di luar. Jadi nanti kalau aku udah selesai mengerjakan pekerjaan aku di luar semuanya, itu baru aku lanjut mandiin mereka ya teman-teman ya. Ini si Afik mainin sepedanya Tete Diba. Ini tuh sepedanya udah nggak bisa dipakai lagi ya. Tengoklah itu rantainya itu udah nggak bisa dipasang lagi. Tapi tetap aja si Afik mau mainin sepedanya Tete Diba. Padahal udah aku beliin sepeda itu ya teman-teman. Ya memang sepeda yang roda 3. Soalnya kan kalau sepeda yang kayak gini yang 2 rodanya, si Afik itu kan nggak bisa maininnya ya teman-teman ya. Tapi si Afi itu malah nggak mau mainin sepedanya dia, tetap mau main sepeda Tete Diba ya. Kemarin itu udah aku simpan sepedanya itu supaya nggak kelihatan sama si Afik. Malah diambilin sama ayahnya ya teman-teman ya, karena dia nangis-nangis minta sepedanya Tete Diba. Dan ini tuh sekarang karena memang dia tuh selalu mainin sepedanya Tete Diba itu, kakinya itu udah luka-luka ya teman-teman ya. Kadang juga ada yang hijau-hijau karena dia itu sering jatuh pakai sepeda ini.
Jadi nanti malam aku rencananya mau simpan sepedanya Tete Diba ini supaya siangnya dia udah nggak bisa main ini lagi ya, main sepeda Tete Diba lagi. Dan ini aku lanjut lagi nyapunya itu yang di bagian depan rumah ya teman-teman. Dan sambil aku cabuti rumput-rumput yang udah mulai agak panjang di depan rumah. Dan ini Syafika mau pakai sendalnya si Afik ya. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, Syafika itu sekarang senang-senangnya lagi suka-sukanya pakai sendal yang gak ada tali di belakangnya itu ya. Sendal Syafika itu kan semuanya yang ada talinya di belakang karena memang dia masih kecil dan gak bisa pakai sendal yang kalau gak ada tali di belakangnya itu ya. Tapi sekarang dia malah suka pakai sendal yang ini yang gak ada talinya di belakang. Jadi besok rencananya aku mau beliin ya teman-teman ya, sendal yang gak ada tali di belakangnya. Nah kemarin itu kan aku udah beliin anting Syafika ya, anting perak itu harganya 35.000 ya teman-teman. Dan mungkin gak sampai 1 bulan itu antingnya udah hilang lagi sama si Syafika. Gak tahu kemana hilangnya ya teman-teman ya. Tapi untung aja aku beliin antingnya itu cuma anting perak dan harganya cuma 35.000 ya teman-teman ya. Kalau aku beliin anting emas itu Masya Allah itu rasanya kesal juga ya teman-teman, karena memang harga emas kan gak murah ya. Seperempat itu aku beli dulu itu sekitar 500 lebih dan itu udah hilang juga sama Syafika anting emasnya ya. Kan rasanya kesal ya teman-teman, kayak buang duit aja gitu ya. Jadi makanya aku tuh beliin Syafika kemarin itu anting perak aja, dan benar aja ya teman-teman, sekarang udah hilang lagi anting Syafika. Jadi besok mau aku beliin lagi, kalau nggak ketemu ya aku mau beliin lagi anting Syafika ya. Nah jadi beginilah keadaan rumah aku ya, penampakannya ya teman-teman ya. Seperti ini seadanya aja, tapi walaupun begini aku tetap bersyukur karena udah punya rumah sendiri. Jadi dulu pas kita nikah itu kita mulainya dari nol semuanya ya teman-teman. Aku bikin rumah ini dulu nabung, dan peralatan rumah tangga itu juga aku dulunya nabung ya. Jadi dulu pas aku sebelum nikah aku kan kerja ya teman-teman ya, dan sampai lahiran Afik aku masih tetap kerja. Jadi uang aku itu aku simpan dan kan masih belum punya anak ya, jadi bisa untuk nyimpan itu agak lebih, dan Pak Su kan juga kerja, jadi aku simpan terus, dan akhirnya aku bisa untuk bikin rumah kayu sederhana ini. Dan kita bisa beli peralatan rumah tangga yang penting-penting dulu ya, kayak kompor terus sama magicom, itu kan penting ya teman-teman ya, dan peralatan rumah tangga yang lainnya. Dan alhamdulillah pas kita pindah ke sini kita juga bisa beli kulkas gitu ya, pokoknya dicicil-cicil belinya ya teman-teman ya. Dan akhirnya kita juga bisa beli kasur juga. Dulu waktu kita pindah ke sini tuh kita cuma pakai kasur santai aja ya teman-teman ya. Jadi pokoknya kita nikah itu dulu mulai semuanya dari nol. Dan alhamdulillah sekarang juga udah ada ladang sawit ya, walaupun masih belum semuanya ditanami sawit ya teman-teman. Sekarang itu masih sekitar 1 hektar yang ditanami sawit sama Pak Su ya. Ini bukan maksud aku untuk pamer atau apa ya, tergantung kalian menilainya itu seperti apa ya teman-teman ya. Ambil aja segi positifnya dari cerita aku ini, dan buang segi negatifnya ya teman-teman ya. Karena menurut aku nggak semua orang setelah menikah itu bisa langsung senang hidupnya dan langsung mewah ya teman-teman ya. Nah jadi kita bikin rumahnya itu nggak di tanah kita sendiri ya teman-teman, ini tuh tanah orang tua aku. Dan dulu pernah ayahku bilang kalau tanah ini untuk aku ya teman-teman, tapi aku bilang lagi sama ayah aku, jangan dibagi-bagikan dulu tanah-tanahnya, kataku kan, karena yang menikah itu kan cuma aku dulu, adik-adik aku masih ada 4 orang yang harus dibiayai sama ayah aku ya, yang alhamdulillah yang
anak yang nomor 2 itu udah selesai kuliah, dan yang nomor 3 itu masih kuliah, dan yang nomor 4 adik aku yang laki-laki satu-satunya itu masih sekolah, dan yang paling kecil itu Tete Diba masih SD ya teman-teman. Jadi aku bilang sama ayah aku, jangan dibagi-bagikan dulu hartanya, besok aja kalau semuanya udah berkeluarga dibagi-bagikan, tapi jangan dulu dikasih, maksudnya diperuntukkan aja dulu gitu ya teman-teman ya. Belum boleh untuk memiliki gitu ya selama orang tua itu masih hidup. Kenapa aku bilang begitu? Karena sekarang itu aku juga udah merasakan ya. Setelah menikah berjuang berdua untuk mencari harta sambil menafkahi anak, membiayai anak sekolah, dan pas mereka udah nikah itu dibagikan sama anak-anak. Jadi menurut aku kapan kita itu untuk menikmati harta yang udah kita cari selama ini gitu ya teman-teman ya. Karena semenjak kita nikah berjuang cari nafkah untuk menyekolahi anak kayak gitu, dan mencari harta ya, walaupun kita cari harta itu memang untuk anak-anak juga ya, tapi menurut aku nikmatilah dulu harta yang udah dicari sekian lama, susah-susahnya kita cari harta, nikmati dulu. Nanti kalau misalnya udah tua, udah nggak bisa nggak bisa lagi untuk mengolahnya gitu ya, baru dibagikan ke anak-anak, baru bisa anak untuk memiliki ya teman-teman ya. Setelah menikah, kita berjuang berdua untuk mencari harta dan membesarkan anak-anak, membiayai anak-anak sekolah ya. Dan pas mereka udah pada nikah itu harta semuanya dibagi-bagikan sama anak-anak. Jadi menurut aku, kapan kita itu menikmati hasil kerja keras kita selama ini gitu ya teman-teman ya. Makanya aku bilang sama ayah aku, jangan diberikan dulu sama aku, dan jangan dibagi-bagikan dulu. Kalau anak-anak semuanya udah pada berkeluarga, nikmatilah hasil yang udah diperjuangkan selama ini, kata aku sama ayahku ya teman-teman ya. Kapan lagi ayah mau menikmati hasil kerja keras ayah selama ini, aku bilang. Setelah selesai nyapu halaman, ini aku lanjut lagi untuk ngisi polybag. Jadi rencananya ini aku mau tanami cabai rawit ya teman-teman ya. Nah rencananya kan kemarin itu kita mau menanam cabai di sini, tapi menurut aku sama Pak Su itu karena sawitnya itu udah pada besar-besar ya teman-teman ya. Jadi tanahnya itu agak kurang bagus untuk ditanami cabai, karena urat-urat pohon sawit itu udah pada berkembang ya teman-teman ya, jadinya kurang bagus untuk ditanami cabai. Jadi nanti rencananya kita mau beli polybag lagi tapi yang agak besar dari ini ya, mau beli polybag untuk menanam cabainya ya teman-teman, cabai yang udah aku bibitkan itu. Nah ini pas aku lagi ngisi polybag, Safika itu malah manjat-manjat di kayu ini ya, takutnya nanti kan jatuh ya. Dan bener aja teman-teman, astagfirullah, pas aku lagi ngomong itu si Safikanya hampir jatuh. Alhamdulillah nggak jadi jatuh ya teman-teman ya. Ini aku mengisi polybagnya itu nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena Safika itu udah rewel, katanya mau bobo. Gak mungkin aku boboin dulu karena mereka itu masih belum mandi ya teman-teman ya. Setelah selesai aku ngisi polybagnya beberapa, itu aku lanjut mandi Nafik sama Safika dulu, dan setelah itu baru aku boboin mereka ya teman-teman ya. Nah setelah selesai ngisi polybagnya itu aku lanjut tanami bibit cabenya ya teman-teman ya. Nah ini tuh sengaja nggak aku penuhin tanahnya itu di dalam polybag, karena nanti setelah ditanami ini aku mau tambahin sama pupuk kandang ya teman-teman ya. Ini aku lanjut lagi, aku susun dulu polybagnya teman-teman ya di sini. Jadi belum aku kasih jarak, nanti kalau udah agak besar bibit cabenya itu baru aku kasih jarak ya teman-teman ya. Nah setelah ini aku mau lanjut mandiin Afik sama Safika dulu, karena tadi itu Safikanya udah rewel ya teman-teman ya.
Setelah selesai mandi, akhirnya mereka tidur. Nah, untuk hari ini sekian dulu video dari aku. Mohon maaf kalau ada salah kata ya teman-teman ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.